Pak, izin untuk pesertanya masih 2 orang. Mau langsung lanjut aja atau bagaimana? Atau nunggu 5 menit lagi? Boleh, kita tunggu aja. Gak apa-apa. Ditunggu aja. Izin Pak, kurang terdengar, mohon maaf. Halo, ditunggu aja Teteh. Ditunggu aja Ibu. Dilanjut aja. Ya, ditunggu aja, ditunggu, Oh, ditunggu, ditunggu aja. ditunggu, Oke, kita ditunggu aja tunggu lima dulu ya. menit lagi ya. Ya, setuju, Oke, siap. setuju. Enggak kedengaran ya suara saya ya? Sekarang sudah terdengar jelas, Pak. Cuman tadi agak Ya, enggak. oke, baik. Siap, kita tunggu aja. Ilmu nggak boleh kelewatan. Siap, Pak.
Izin Pak, karena udah dari jam 1:10, apakah ingin langsung dimulai saja? Walaupun Ya, pesertanya hanya 3 orang, tidak apa-apa Pak. boleh, boleh. Nggak apa-apa kita. Yang Ya. sebenarnya berapa orang? Kita udah. Waktu pas awal-awal sih lumayan banyak Pak, kan pesertanya kita ada sekitar 30 orang. Nah, pas Oke. awal-awal itu masih banyak yang join sekitar 20, 25. Cuman Mm-mm. karena semakin ke sini tuh semakin sedikit. Kemarin tuh hanya waktu hari Jumat itu cuma 5 orang yang join. Tapi udah dikabari kan ya di grup. Udah dikabari, udah di reminder juga. Oke. Apakah masih ada aktif perkuliahan mereka ya? Ini yang nurse semua ya, nurse semua ya. Iya Yang Pak, nurse semua, ini nurse semua kan? Harusnya atau mereka mungkin ada waktu yang kosong harusnya ya. atau mungkin karena emang waktunya kali ya Pak ya, jam 1 siang. Karena kan Atau sebelumnya itu jam 7 malam. Mungkin karena bulan ini bulan Ramadan juga, jadi kan diganti ke jam 1 siang. Mungkin itu kali ya Pak. baik. Kalau begitu izin saya mulai ya Pak ya. Ya, Izin saya buka. silakan, silakan, silakan. Selamat siang, kembali lagi bersama kami, Bimbel Harapan, Bimbel Kebidanan dan Keperawatan. Oke, kembali lagi bersama kami. Perkenalkan sebelumnya, saya Niken sebagai moderator pada hari ini. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai KGD dan manajemen bencana yang akan dibahas oleh Nurse Dike Simanjuntak MKep. Beliau ini pendidikannya sarjana keperawatan pada tahun 2002 sampai dengan 2006, profesi keperawatan itu 2007 sampai dengan 2008, kemudian magister keperawatan peminatan keperawatan medikal bedah pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Nah, untuk pekerjaan saat ini itu sebagai perawat perioperatif dari tahun 2009 sampai dengan sekarang, perawat ortopedi 2018 sampai sekarang, perawat urologi dari 2020 sampai sekarang, kemudian perawat preseptor dari tahun 2022 sampai dengan sekarang, lalu perawat peneliti dari tahun 2023 sampai sekarang, dan dosen keperawatan dari bulan Maret sampai sekarang. Oke, untuk rundown kelasnya yang pertama itu pembukaan, kemudian ada pembahasan soal. Nah, untuk peraturan kelasnya seperti biasa, nama peserta harus sesuai dengan yang tertera pada saat pendaftaran. Setiap peserta hanya boleh menggunakan satu akun, peserta dapat bertanya melalui kolom chat atau secara langsung. Nah, pengajar akan menjawab Q&A-nya juga secara langsung, dan peserta dihimbau untuk menjawab soal-soal melalui polling. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Dikes. Apakah sudah siap untuk hari ini? Ya, siap. Oke, Always. saya stop share dulu. Oke. Oke, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak ya untuk antusiasme mahasiswa-mahasiswa, adik-adik sekalian ya. Di sini memang terlihat terlalu banyak ya, 4 ya atau 5 kali, 4 kali. Terima kasih banyak. Meluangkan waktu untuk ilmu itu memang susah ya. Namun itulah harapan sebagai seorang perawat. Kita harus bisa memanage waktu kita dengan baik. Apalagi di dalam menghadapi persiapan uji kom ya, itu adalah sesuatu yang harus kita persiapkan. Jadi terima kasih banyak juga untuk Bimbel Harapan ya, Ibu Eva dan rekan-rekan sekalian bisa memfasilitasi bimbel ini. Saya pikir ini hal yang baik ya. Dan sebagai mahasiswa tentu kita harus merespon karena kita diberikan fasilitasi seperti ini dan kita mau ya untuk belajar lebih dalam, lebih banyak lagi terkait untuk memantapkan persiapan kita dan adik-adik semua menghadapi uji kom. Kalau suara saya terdengar jelas semua? Mohon dikonfirmasi. Kedengar jelas, Pak. Oke, baik, terima kasih. Tadi sudah diperkenalkan ya oleh Ibu Eva ya. Ini Ibu Eva ya, benar nggak sih? Oh, kalau Bu Eva itu operasional kami, Pak. Kalau untuk Oh ya, kali ini ini dengan saya siapa? Niken, Pak. Ibu Niken. Oke, baik. Terima Iya. kasih Ibu Niken ya sudah jadi moderator kita di pembelajaran kita saat ini. Oke, izinkan saya boleh share screen dulu ya.
Oke, apakah semua sudah bisa melihat? Sudah, Pak. Pak. Oke, ya. Oke, ya. Adik-adik sekalian ya, yang sangat Bapak banggakan ya. Kalau kita menjadi seorang perawat tentu ada banyak hal yang perlu kita harus ketahui dan banyak kita harus pelajari ya terkait dengan stasi-stasi yang mungkin sudah dapat bimbingan belajar di minggu lalu. Nah, saat ini kita berada pada stase keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. Oke. Nah, saya mau bawa sedikit pemikiran adik-adik semua terkait bagaimana cara kita menginterpretasikan suatu kasus. Nah, hal ini harus didahului dulu dengan adanya critical thinking yang kuat dari adik-adik semua, berpikir kritis di dalam proses keperawatan, kemudian ditunjang nanti dengan satu penalaran klinis yang baik, tentu nanti akan menghasilkan penilaian atau judgement kita terhadap kasus ini seperti apa. Jadi semua stase-stase yang sudah dilewati oleh adik-adik semua, kalau Anda semua adik-adik ya bisa menggunakan dengan baik pola berpikir yang kritis, ya itu kan cara kita melihat dan mengidentifikasi suatu kasus dan masalah klien kita, pasien kita. Kemudian kita banyak belajar, banyak membaca literatur, banyak melihat hasil-hasil penelitian orang-orang. Itu nanti semua akan mendukung nanti adik-adik semua di dalam mengambil suatu keputusan, menilai ini kasus ini adalah kasus seperti apa. Nah, untuk itulah ya Bapak coba memberikan beberapa soal untuk kita coba dalami dan diskusikan. Barangkali nanti juga Bapak akan butuhkan ya respon dari adik-adik semua terkait soal-soal yang akan kita bahas ini. Ya, ingat apa yang pernah dipelajari selama perkuliahan adik-adik semua ya itu akan membuat pola berpikir kita harusnya lebih kritis untuk melihat dan membaca situasi kasus dari klien kita dengan praktik yang pernah dijalani oleh adik-adik semua membuat penalaran klinis kalian nanti akan lebih baik sehingga saat kita membaca kasus stase apapun itu adik-adik semua nanti sudah tahu nanti arahnya ke mana ya kasus ini seperti apa dan apa tindakan keperawatan kita apa intervensi yang harus kita lakukan terkait kasus yang kita baca di dalam beberapa pembelajaran yang kita akan lalui saat ini ya bersama. Oke, saya langsung ke soal pertama. Ya, oke, ada di semua ya, mohon diperhatikan ya. Kita fokus karena kita tidak terlalu banyak, artinya kita banyak waktu untuk lebih mendalami pelajaran tentang kegawat daruratan ini dan manajemen bencana. Soal pertama coba Pak baca ya. Seorang perempuan berumur 32 tahun datang ke IGD dengan keluhan sesak napas sejak tadi malam. Tekanan darah, ya ini pada waktu sekarang waktu ini 138 mm Hg. Nadi 110 kali per menit, pernapasan 28 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, dan terdapat wheezing. Gejala ini muncul karena udara yang sangat dingin. Apakah masalah keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Oke, barangkali ada nggak adik-adik semua yang mau memberikan respon? Ya, kira-kira penalaran klinisnya dan juga critical thinking ya dari soal ini kira-kira akan memberikan kita penilaian masalah keperawatannya apa? Mangga, ayo.
Oke, ya. Ini semua ya. Ini kalau satu persatu berarti semua ya yang jawab ya. Ini biasanya gitu ya, Ibu Niken ya. Berarti semua menjawab ya. Iya Pak, biasanya untuk setiap soal itu kita ada polling Pak. Nah, Oh polling ya. itu bisa, jadi peserta mengikuti polling di sini tidak ketahuan, maksudnya kayak siapa yang menjawab A, B, C, D-nya itu tidak ketahuan sih Sudah Pak. tahu ya. Oke. Iya. Iya. Oke, siap. Terima kasih. Nah, oke, terima kasih banyak ya kalau adik-adik semua menjawab ya. Jawabannya C ya, gangguan pola napas. Mari coba kita eh, bedah ya, kita cari kira-kira eh, pikiran kritis kita terkait kasus tersebut. Nah, kalau kita lihat ya kata kunci ya di dalam kasus tersebut ya, ini ada kaitan dengan yang kita sebut masalah kalau di kegawat daruratan itu ada 3 hal yang perlu ada tahu. Yang pertama adalah airway, itu adalah jalan napas, breathing, ya. Kemudian sirkulasi. Nah, kalau kita lihat dari kasus yang ini ya, yang nomor 1 ini pasien tentu ya datang dengan gejala-gejala yang langsung kita bisa tahu sejak dia mengeluh ya sesak napas. Kemudian itu adalah critical thinking kita yang mendukung nanti nalar klinis kita muncul. Selalu orang sesak, biasanya apa yang akan terjadi? Kita akan lihat vital sign-nya, tanda-tanda vital tubuh. Yang paling jelas adalah bagaimana pernapasan pasien itu saat dicek itu 28 kali per menit. Kemudian apa lagi yang kita bisa temukan saat kita menilai pasien ini? Ada wheezing. Ya, kalau wheezing biasanya kan terjadi penyempitan di saluran napas sehingga muncul bunyi wheezing. Sehingga penilaian kita ya, clinical judgment-nya, maka saat kita ingin mengetahui ini masalah keperawatan apa sih prioritas, tentu kita akan pilih jawaban C. Karena itulah yang paling tepat menggambarkan situasi dan kondisi pasien saat itu. Ya. Kalau yang opsi pilihan yang lain tentu tidak akan berhubungan dan berkaitan. Kalau contoh kita pilih D, kan biasanya kalau bersihan jalan napas itu kan kaitannya kan dengan peningkatan sekresi sputum ataupun selain di saluran napas. Sehingga itu bukan sesuatu yang akan mengganggu pasien itu dengan suara wheezing. Itu tidak. Jadi berbeda sekali cara bagaimana kita akan menilai pasien ini. Nah, kalau begitu dengan terjadinya penyempitan di bronkus karena ada wheezing dan dia mengeluh sesak napas, maka jawaban yang paling tepat tentu adalah C, ya, pola napas yang terganggu. Nah, itu adalah hal-hal yang memicu kita untuk menggunakan critical thinking kita dari sebuah soal. Nah, coba kita bisa sampai di sini dulu. Apakah ada diskusi atau tanya jawab kira-kira atau kita langsung bagaimana biasanya, Ibu Niken? Boleh Pak, Atau boleh langsung, boleh nanti biasanya sih tergantung sama pesertanya juga. Kalau misalnya peserta peserta? di Oke, soal tersebut ada yang nggak mengerti, oke. Oh ya, bisa adik-adik ditanyakan semua. langsung seperti itu. Oke, kalau ada yang tidak dimengerti ya, mangga ya adik-adik ya, jangan sungkan ya. Kalau kita sebagai perawat nggak boleh ada kata sungkan ataupun malu bertanya, nanti jalan-jalan ya, nggak sesat tapi jalan-jalan ya. Oke adik-adik semua ya. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, mangga ditanyakan saja. Oke, coba kita ke soal yang kedua. Ini Bapak coba bacakan ya. Seorang laki-laki berusia 32 tahun dibawa ambulans ke IGD dengan kecelakaan lalu lintas. Hasil pengkajian diperoleh fraktur pelvis. Keluar darah dari orifisium uretra. Pasien tampak pucat dan lemah. Terdengar pasien mengerang. GCS-nya 10. Akral dingin. Kandung kemih penuh. Tekanan darah 90 per 60 mmHg. Nadi 120 kali per menit. Respirasi 26 kali per menit. Suhu 36,4 derajat Celcius, hasil laboratorium HB8, berat badannya 40 kg. Apakah tindakan prioritas pada kasus tersebut?
Mangga, atau ada pollingnya. Coba adik-adik dulu. Kira-kira kalau kita baca ya critical thinking kita ada dan juga kita nalar secara klinis sehingga kita bisa mengambil keputusan ini apa tindakannya. Yang jawab itu bebat daerah pelvis. Oke. Kita berbicara ya kalau tadi ya di dalam kegawat daruratan ya keperawatan kegawat daruratan maka ada 3 ya formula yang perlu kita ketahui sama-sama ya tadi ya bagaimana airway jalan napas breathing dan sirkulasi ya adalah 3 komponen yang penting untuk kita lakukan rapid assessment yang sangat cepat terhadap kasus apapun apalagi di kegawat daruratan. Nah, itulah sebabnya dari kita belajar tentang bagaimana nalar kita sebagai klinisi, sebagai seorang perawat melihat ya kasus ini, maka coba kita lihat apakah kira-kira dengan jawaban ini adalah satu tindakan yang tepat ya prioritas kepada kasus tersebut. Nah, pasien ini ya kalau kita lihat ya bahwa dia mengalami fraktur pelvis. Oke. Kemudian keluar darah dari orifisium uretranya. Ya, berarti ini terjadi perdarahan. Ya. Kemudian itu punya nalar kita sebagai klinisi, sebagai seorang perawat melihat ini pasien perdarahan. Biasanya apa sih tanda-tanda yang paling jelas saat orang mengalami perdarahan? Maka kita lihat dari tanda-tanda vital pasien tersebut, lihat yang paling jelas adalah pertama, tekanan darah menurun. Jelas 90/60. Ya. Kemudian yang paling jelas lagi akralnya dingin. Ya. Kemudian bisa juga terjadi percepatan nadinya. Ya, takikardia bisa 120. Karena itu respon tubuh kita di saat terjadi shock hipovolemik, perdarahan itu. Sehingga membuat ya hasil laboratorium pun juga menurun. Itu 8 hasil laboratorium untuk hemoglobinnya. Nah, sekarang apa clinical judgment kita terhadap kasus ini terkait tindakan kita? Oke, ada di semua memilih jawabannya bebat daerah pelvis. Ya. Sedangkan kita ingin mencegah bagaimana supaya pasien tidak mengalami shock hipovolemik oleh karena perdarahan yang kita tidak bisa tangani cepat. Karena tekanan darah sudah 90/60, maka kira-kira apa sih yang harus menjadi prioritas? Oke, jawabannya adalah lihat ya, A. Ya. Jawabannya adalah A. Apa jadi critical thinking-nya? Dasar pemikirannya apa? Sehingga kita bisa mengambil satu keputusan. Ini pasang infus. Kenapa nggak bebat dulu? Karena kita ingin mencegah pasien ini tidak sampai mengalami shock hipovolemik. Karena perdarahan yang hebat itu. Biasanya kalau perdarahan yang paling hebat dengan multiple fracture itu biasanya yang paling banyak menampung itu ya pelvic, kemudian tulang panjang kita, femur, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, di dalam hal ini yang kita harus antisipasi, jangan sampai pasien mengalami shock hipovolemik. Sehingga prioritas kita sebagai seorang perawat saat kita berada di IGD, kita harus pasang dulu infus 2 line, itu menjadi satu prioritas. Karena ya, karena kita mau mengantisipasi jangan sampai terjadi apa? Shock hipovolemik. Karena apa? Karena perdarahan tadi, karena hemorrhagic tadi yang hebat. Nah, baru nanti adik-adik sekalian bisa berpikir nanti untuk melakukan bebat pelvis boleh, pakai siklen boleh. Namun untuk prioritas yang perlu kita waspadai dalam situasi dan kasus tersebut, pasang infus 2 line itu kiri dan kanan. Kalau seandainya mungkin susah di tangan, mungkin saja di kaki.
Kalau susah, pasang di subclavia. Jadi itu adalah penalaran kita sebagai klinis untuk mengambil keputusan. Bagaimana pasien ini nggak boleh mengalami shock hipovolemik. Karena pada akhirnya kalau kita tidak tangani, pasien bisa ke alam maut, gitu ya. Hati-hati, gitu ya. Jadi beban bukan yang prioritas, tetapi bagaimana kita mengantisipasi supaya tidak terjadi shock hipovolemik oleh karena perdarahan yang hebat yang bisa mengancam nyawa klien kita atau pasien kita. Oke, kalau di sini ada pertanyaan atau diskusi, mangga kalau ada adik-adik semua. Kira-kira mengerti kira-kira dasar critical thinking-nya kenapa Bapak memberikan pembahasan seperti ini dan arah clinical judgment kita ke arah mana? Itu jawabannya. Kira-kira dimengerti? Oke, kalau berdiam biasanya ada tanda dua. Ada mengerti dan kalau enggak apa? Lagi sedang puasa boleh. Oke, mengerti Pak. Oke, ada Robi ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Jadi gitu ya jawabannya adikku ya. Adikku yang sayang yang. Jadi saat kita mau lihat situasi dan kondisi klien kita, pahami dulu. Ya, pahami dulu. Kalau memang tidak ada mengancam airway, maka berarti kita ke breathing. Kalau breathingnya baik-baik saja, baru kita ke sirkulasi. Nah, kasus ini berkaitan dengan sirkulasi. Karena ada hemorrhagic, ada perdarahan, kemudian pasien yang dengan perdarahan hebat tentu banyak mengeluarkan cairan. Karena kan tubuh kita ini banyak sekali apa? Cairan. Sehingga kita mencegah terjadi apa? Shock hipovolemik yang berat. Karena itu bisa mengancam nyawa. Oke, terima kasih ya. Mangga, kita ke soal yang ketiga ya. Kalau ada pertanyaan silakan, jangan ragu-ragu adik-adik ya. Oke, soal yang ketiga, Bapak coba baca. Seorang laki-laki 20 tahun diantar ke klinik terdekat karena kecelakaan lalu lintas. Pada pemeriksaan fisik terlihat patah tulang terbuka di tungkai kanan bawah dan darah mengalir. Penderita terlihat tertidur, namun mengeluarkan suara mendengkur seperti berkumur-kumur, ya, gargling. Nadi arteri cepat dan lemah. Apa tindakan yang harus segera dilakukan oleh perawat pada kasus di atas? Yuk, mangga. Polling. Ini siga polling ini ya. Pemilihan caleg. Ayo, adik-adik. Coba ya, dibaca baik, pahami. Coba nalar klinisnya, kemudian clinical judgment-nya apa kira-kira tindakan kita. Oke, menjawab D. Bebaskan jalan napas dan atur posisi kepala. Benar sekali. Iya, ini bagus sekali. Artinya kan sudah mulai ya. Kita sudah mulai mendapatkan chemistry ya. Saat Bapak bilang ini ya critical thinking, kemudian nalar klinis, kemudian clinical judgment kita, ya. Penilaian kita, keputusan kita. Ini adalah tindakannya, ini adalah kasusnya, ini apa? Oke, bagus ya. Kenapa ya? Lihat ya, tadi ya 3 komponen tadi yang paling vital di dalam keperawatan gawat daruratan itu tadi mulai dari airway, breathing, ya sirkulasi. Itu komponen sangat vital dan tidak boleh kita abaikan. Dan itu kita lakukan rapid assessment saat ketika kita menemukan kasus seperti ini, klien kita seperti ini. Dan memang benar, masalahnya ada pada airway. Penderita-penderita ataupun yang korban kecelakaan, kita ingin pastikan bahwa jalan napasnya itu, saluran napas itu harus paten, normal, ya. Tidak ada masalah. Nah, rupanya ini kan pasien. Oke, dia dikasih tahu patah tulang. Iya, oke. Darah mengalir. Iya. Namun kita harus gunakan critical thinking kita. Bahwa ada satu pernyataan di dalam kasus ini yang tidak perlu kita abaikan. Yaitu suara penderita tersebut mendengkur seperti kumur ya gitu ya. Gargling.
Nah, ini adalah satu masalah yang harus diantisipasi. Tidak boleh kita biarkan. Udahlah, biarkan aja pasiennya mendengkur seperti itu ya. Ini dulu nih, balut tekan dulu nih patah tulangnya atau pasang bidai dulu. Lama kelamaan kita nggak antisipasi RW-nya, pasien bisa meninggal. Kenapa? Kita asik mengerjakan yang bukan prioritas. Nah itu. Terima kasih ada di sudah punya critical thinking-nya. Sehingga clinical judgment kita adalah pasien itu harus dibebaskan jalan napasnya. Dan atur posisi kepala. Dan masalah kan selesai. Sehingga hal-hal yang lain pun juga bisa kita kerjakan. Pastikan dulu RW-nya bebas ya dari masalah di saluran napas seperti gargling tadi ya. Itu memang kita harus atur posisi kepalanya. Jangan sampai itu membuat dia susah untuk breathing, karena itu kan mempengaruhi nanti sirkulasi juga. Itu satu berkaitan, itu satu komponen ya di dalam tubuh kita. Jadi terima kasih ya, itu jawaban yang bagus ya. Jadi bebaskan jalan napasnya, karena itu berbahaya kalau masih ada akumulasi darah ataupun sekret ya yang mungkin bisa menghambat saluran napas, itu berbahaya. Dan itu menjadi prioritas utama kita untuk RW. Bebaskan jalan napasnya, atur posisi kepalanya sedemikian rupa. Oke, kalau sampai di sini ada pertanyaan? Next, kalau nanti oke. Ya, soal keempat. Seorang laki-laki berusia 22 tahun di UGD atau IGD dilakukan pengkajian sebagai berikut. Suara napas terdengar gargling, nilai GCS 8. Terdapat jejas di leher, terdapat fraktur klavikula, dan ada riwayat trauma kepala. Apakah tindakan yang dapat dilakukan untuk membuka jalan napas klien? Mangga adik-adik, berikan jawabanmu. Oke, sudah ada yang menjawab ya? Lakukan teknik jaw thrust. Terima kasih. Benar sekali ya. Jadi saat kita menemukan pasien-pasien dengan kasus seperti ini, kita perlu tahu ya, kaji benar. Ini kan pasien datang dengan mungkin kecelakaan multiple fracture, sehingga kita melihat dari data-data dari kasus ini kan ada jejas di leher, ada fraktur klavikula, ada riwayat trauma kepala. Walaupun ya kita sudah lihat bahwa pasien ini katanya suaranya oke, terdengar gargling. Namun pada saat apa sih tindakan yang dilakukan untuk membuka jalan napas? Kan dia sudah menekankan, sudah memberitahukan kita bahwa masalah pasien ini airway. Ini ya. Jadi kadang soal itu memberitahukan kita ya, sudah memandu kita ya, apa tindakan. Nah, untuk membuka jalan napas kita kan ada cuma dua. Ya, head tilt chin lift sama jaw thrust. Namun adik-adik semua, kenapa berpikir kan gitu ya, nalar klinisnya kenapa dengan teknik jaw thrust? Kenapa nggak saya pakai head tilt chin lift? Kan itu kan satu penalaran kita. Nah itu kan artinya adik-adik semua sudah pernah praktik di lapangan dan punya knowledge yang cukup. Sehingga dapat memberikan satu penilaian bahwa pasien ini harus dengan jaw thrust. Pasti kalau ditanya critical thinking-nya apa? Oh iya, kan ada jejas di leher. Ada faktor klavikula, ada riwayat trauma kepala. Jadi semua pasien-pasien yang mengalami hal-hal seperti ini, kita harus punya antisipasi. Tidak boleh kita tidak boleh dilakukan head chin lift. Pasti jaw thrust, karena manuvernya berbeda. Karena ada trauma cervical, karena kepala berkaitan dengan cervix. Dan ada jejas di leher. Nah itu menjadikan kita sebagai perawat berpikir kita, keputusan kita untuk membuka jalan napas jangan lagi head chin lift. Itu kita memperparah kondisi pasien. Nah kalau kita dengan jaw thrust tentu itu menjadi hal yang lebih baik
untuk tindakan membuka jalan napas kita ya pasien ini. Wah, ini udah pintar-pintar semua ini ya. Kita baru bertemu berapa menit nih. Ya, adik-adik semua. Ya, klinik Jotras. Ya. Jadi kita harus bisa berpikir kritis, klinikal, reasoningnya, nalarnya pun juga ada. Jadi itu mempengaruhi kita. Oke, Jotras ya, jangan heterogen. Oke, bagus ya. Terima kasih ya adik-adik. Next question ya. Ini nih. Ya. Jadi kalau ini sedikit digabung. Kalau kita melakukan Jotras, kita hanya melakukan ya manuver seperti ini tanpa kita melakukan pergerakan yang lihat nih ya. Karena cervical kalau bermasalah tentu ini kalau kita gunakan tambah apa? Sedangkan kita mencegah supaya dia tetap stabil. Ya, area dari kepala sampai cervix. Nah, Jotras dia nggak akan memperburuk keadaan pasiennya. Itu sebabnya dia akan lebih bagus dilakukan Jotras ya. Itu nalar klinisnya. Oke, soal yang kelima. Seorang perempuan 35 tahun dibawa ke UGD atau IGD dengan penurunan kesadaran. Tampak sangat gelisah dan mengerang. Saat dikaji nilai GCS-nya 10. Oke. Respirasi rate-nya 14 kali per menit, tensi 110 per 70. Dan 89 kali per menit. Apa tindakan keperawatan yang perlu dilakukan pada klien di atas? Mangga, polling, silakan. Ya, dipahami dulu ya masalahnya apa. Apa kira-kira yang ya prioritas dalam kasus ini untuk saya coba highlight gitu ya. Oh, ini masalahnya ini. Ya. Jadi kita harus bisa sehingga nanti nalar kita oh ini ya. Rupanya berarti keputusannya nanti saya lakukan tindakan apa ya? Enggak. Oke, ini belum ada ya. Berarti ini hampir semua bisa gitu. Oh, ada. Oke. Oke, berikan muscle relaksan. Oke. Ya. Oke, oh ada yang pilih B. Oke. Ada lagi? Wah, berimbang ini ya. Oke. Terima kasih banyak ya atas responnya adik-adik semua. Oke. Jawaban yang tepat tentu ya kalau untuk berbicara dalam tindakan keperawatan kita ya karena kita kan ranah kita keperawatan tentu hal-hal yang berbau keperawatan dulu ya. Jadi kalau kita berpikir untuk jawaban A itu ranahnya dokter berkolaborasi kita tentunya itu nanti akan kita lakukan. Namun ya kita harus berpikir dulu nih sebagai seorang perawat apa yang saya lakukan kira-kira kan gitu. Itu kan critical thinking-nya. Nalarnya adalah karena saya seorang perawat. Nah, keputusan saya apa? Ya, oke. Adik-adik yang menjawab B, itu adalah jawaban yang tepat. Pasang dulu bed plan-nya ataupun bed trail-nya di itu. Ya. Kenapa? Kasus pasien ini kan dia datang dengan penurunan kesadaran. Ingat, pasien dengan penurunan kesadaran mungkin saja oleh karena serangan bisa saja ischemic stroke-nya mungkin kambuh atau stroke hemorrhagic ya dia penurunan kesadaran dan mengerang. Ini pasien tidak bisa kita apa? Tidak bisa kita suruh langsung sini keluarganya mana jaga. Nah, kan kita sebagai seorang perawat tentu kita harus melakukan dulu apa yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi yang paling prioritas sebagai tindakan kita untuk kita lakukan yang utama tentu pasang dulu bedtime-nya. Pasang dulu. Karena itu ranah kita sebagai seorang perawat itu paling utama. Kenapa? Pasiennya nalarnya adalah pasien ini kan sedang penurunan kesadaran dan juga mengerang.
antisipasi ya nalarnya yang akan mendukung data ini adalah risiko terjadi cedera itu pada pasien ini sangat tinggi. Entah itu jatuh dari stretcher ya atau blankar atau dari tempat tidur. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita antisipasi. Nah, caranya yang paling utama adalah sebagai perawat pasang dulu bed plan kita. Nah, nanti kalau kita mau berpikir berkolaborasi dengan dokter nanti, dok, ya setelah kita pasang nih bed plan-nya, kira-kira pasien ini masih gelisah, masih mengerang, kira-kira apakah ada obat-obat yang perlu kita kasih dok? Nah, mungkin kita nanti mendapatkan jawaban. Oh ya, berikan muscle relaxant, oke, supaya tenang, relax otot-ototnya pasien nggak ini. Nah, itu baru berkolaborasi, tapi bukan itu yang utama. Atau nanti mungkin, oke, fiksasi tangannya pasien ya. Nah, itu pun harus kita kolaborasikan supaya mungkin tidak melakukan banyak hal-hal yang bisa mencederai diri pasien. Tetapi yang paling utama adik-adikku, pasang dulu bed plan kita. Jangan sampai terjun itu klien kita dari tempat tidur atau dari belakang. Celaka kita. Artinya kita tidak punya wibawa sebagai seorang perawat di dalam memperhatikan klien kita. Oke. Sampai di sini, kira-kira ada pertanyaan atau yang perlu diklarifikasi? Mangga, silakan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan sampai soal nomor 5 ini? Lanjut, sebelum Kak. kita Oke. ya. Oke. Ya. Jadi itu ya. Jadi prioritas pasien tadi adalah karena berkaitan dengan keselamatan jiwa pasien. Walaupun dia dalam penurunan kesadaran, tentu kita harus antisipasi. Pasien-pasien seperti ini ya berisiko untuk jatuh atau cedera. Harus kita cegah. Pasang aja dulu bed plan-nya, set rails dari tempat tidur atau belakang kaki itu paling utama. Nanti berkolaborasi kita dengan dokter, mangga. Ataupun nanti kita mengedukasi keluarga pasien untuk tetap di samping pasien. Itu juga nanti hal berikutnya. Tapi sebagai perawat kita harus pastikan pasien kita aman. Datang jangan sampai pasien celaka di tangan kita saat kita layani. Oke, saya pikir 5 soal untuk kegawat daruratan ya. Itu sebelumnya kalau ada lagi mau pertanyaan terkait keperawatan gawat darurat, mangga silakan, atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan boleh sama dari semua sebelum kita ke manajemen bencana. Oke, sepertinya semua udah pada paham ya. Kalau ya, insya Allah ya semua bisa paham ya, benar ya. Karena tadi ingat ya, apakah kisi-kisinya? Ya dari kegawat daruratan kita itu di dalam keperawatan itu 3 komponen tadi ya. Ada sih sebenarnya 5 ya. Tambahan itu kan A B C D E ya. Airway, breathing, ya, circulation, kemudian disability sama exposure. Tapi kadang disability dan exposure ini tidak terlalu disingkapkan gitu dalam beberapa kasus di dalam uji kom ya. Yang paling itu mereka punya 3 komponen aja, airway, breathing, dan juga sirkulasi. Itu yang paling kita harus pahami, kemudian kita dalami benar kasusnya, kemudian nalar kita berkembang lebih baik karena kita kan ditunjang oleh ilmu praktik kita pernah adik-adik semua, sehingga nanti pengambil keputusan kita juga tepat ya. Itu berlaku di kasus apapun itu adik-adikku ya. Oke. Ya. Dan Ibu Niken ada yang mau diinikan atau bisa lanjut atau bagaimanakah? Supaya saya Lanjut, Pak. Oh ya, Bisa, Pak. mangga. Bisa. Ya, tadi ada yang mau nanya siapa tadi? Robi ya, Robi. Lanjut, Pak. Oh lanjut, oh oke.
Oh, lanjut aja ya. Oke, mari, mari. Nah, oke. Ini soal karena kita ke manajemen bencana ya. Peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta menimbulkan kehilangan dan kerugian besar dari segi manusia, materi, ekonomi maupun lingkungan disebut mangga polling. Ya, oke. Ya, terima kasih banyak ya adik-adikku ya. Jadi jelas ya, kalau kita berbicara tentang eh, manajemen bencana dan bencana itu sendiri pun juga ya, itu didefinisikan memang peristiwa yang mengancam ya. Bukan hanya mengancam, kalau sudah terjadi dia pasti mengganggu kehidupan apa? Komunitas manusia ya. Karena apa? Karena banyak kehilangan yang ditimbulkan oleh peristiwa ini. Rugi ya, ya. Secara apa? Materi, ya, ekonomi, bahkan juga banyak apa? Banyak sekali korban ya jiwa. Nah, kalau kita lihat jawaban-jawaban dalam kuliah ini kan tentu kita berpikir ini pasti apa? Bencana. Kalau kita lihat jawaban yang lain, ya. Nah ingat kalau bencana itu kan ada dua, dia punya sumber ya dari alam bahkan juga dari manusia itu ya. Kalau yang teror tentu kan ini adalah manusia ya. Wabah juga yang pernah kita alami juga sama juga ulah manusia. Cybercrime juga sama. Tetapi kalau kita berbicara bencana ini adalah memang sesuatu yang kita anggap peristiwa yang sangat sangat mengganggu dan bisa membuat komunitas atau manusia banyak kehilangan dan kerugian. Itu adalah disebut bencana. Itu benar ya. Di sini itu benar. Oke. Ya. Kalau tadi ya teror. Nah, itu kan sesuatu usaha yang itu manusia sebenarnya. Ya. Menakut-nakuti gitu ya buat kengerian. Mungkin perilaku kekerasan gitu. Kalau wabah ya pernah kita alami ini sebenarnya dari doang. Sebenarnya juga sumbernya kan dari manusia ya. Cybercrime juga sama ya. Kejadian luar biasa bisa suatu kejadian kematian katanya secara epidemiologi ya tentunya dalam suatu daerah di waktu tertentu. Jadi yang lebih mengarah kepada definisi di soal itu tentu bencana ya. Karena memang itulah yang jawabannya tepat. Oke. Nah, peran perawat di dalam manajemen bencana yang mengacu pada tindakan atau kegiatan mengurangi keparahan akibat bencana disebut jawabannya pollingnya mainkan. Oke, ada emergency. Oke, ada jawaban yang lain kira-kira. Oke, ya. Kalau kita lihat ya. Ada yang menjawab oke terima kasih ya kalau sudah menjawab demikian. Oke, kalau kita berbicara ya peran perawat dalam manajemen bencana ya, maka kita akan melihat ada tahapan yang perlu kita lakukan sebagai seorang perawat di dalam
manajemen bencana. Ya, yang ada 4. Yang pertama itu preparedness, mitigasi, respons, dan recovery. Ya. Jadi kalau kita berbicara 4 peran-peran ini ya, preparedness itu tentu kita berbicara bagaimana kesiapsiagaan kita dan pencegahan yang dilakukan ya, terhadap bencana. Ini bisa juga beberapa aktivitas atau kegiatan yang melibatkan mulai dari orang awam ya, masyarakat. Kemudian di komunitas itu contoh ada puskesmas atau petugas kesehatan, klinik, atau rumah sakit kecil. Nah, ini bisa dilakukan kerjasama untuk melakukan kesiapsiagaan, preparedness dalam pencegahan bencana. Itu memang sudah diatur oleh undang-undang. Apalagi kalau komunitas itu ya berada dekat dengan area ya, seperti Gunung Merapi ataupun yang sering longsor dan apa. Semua ini punya kewajiban untuk bisa melakukan kegiatan terintegrasi ya, mengintegrasikan beberapa komunitas untuk saling ya melakukan kegiatan mendalami ya hal-hal bagaimana persiapan komunitas tersebut jika menghadapi bencana ya. Jika bencana terjadi apa yang perlu dilakukan sampai nanti kalaupun terjadi contohnya bencana tersebut ya, intra ada impactnya, maka tentu peran mitigasi pun juga harus ada. Dampak keparahan bencana itu bagaimana nanti? Karena kita harus apa? Harus kurangi dampak-dampak yang membuat ya komunitas tersebut terpapar ya, oleh karena apa? Mungkin banyak jiwa yang hilang, banyak kerugian ya. Kemudian kita berbicara ke respons, peran respons itu tentu nanti bagaimana pelaksanaan rencana bencana, sistem tanggap bencana, manajemen darurat, ya, emergency tadi ya, itu kita respons kita untuk menanggap ada situasi bencana yang harus kita hadapi. Sampai kepada nanti peristiwa di mana perawat tadi memiliki peran untuk melakukan rehabilitasi, recovery. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang akan mengembalikan fungsi komunitas itu kepada keadaan normal ya, sebelum terjadi bencana tentunya. Jadi kembali lagi fungsi-fungsinya itu di peran kita perawat nanti ada recovery dan rehabilitasi. Nah, kalau respons itu bagaimana tindakan kita nanti merespon bencana itu ya terjadi. Ini kita berbicara di impact-nya. Jadi ada pra, ada intra saat terjadi, dan ada post. Ya. Jadi kalau recovery dan juga rehabilitasi itu kita berbicara di pasca terjadinya bencana. Sedangkan preparedness, mitigasi itu kita berbicara nanti di pre ya. Bagaimana kesiapsiagaan, bagaimana nanti kita mengurangi nanti dampak keparahan bencana tersebut. Nah, respons ini berbicara saat terjadi. Jadi sistem bencana kita, emergency alert kita itu sudah ada, sehingga masyarakat pun juga saat harus ya mengalami bencana tersebut tidak terlalu banyak lagi kehilangan komunitasnya, banyak yang hilang jiwanya, korban jiwa. Kenapa? Karena sudah ada sistem tanggap daruratnya. Nah, ada nanti materi-materi yang sudah Bapak siapkan untuk kalian baca ya, untuk memperdalam lagi bahwa peran-peran kita ini hanya terbagi 4 saja. Itu terkait dengan siklus bencana, namun dibagi 4 kita punya peran kita. Tapi kalau siklusnya itu hanya 3, di pre bencana, intra bencana, sampai kepada post bencana. Ya. Nah, kalau kita berbicara soal tadi, itu berbicara di pre. Jadi artinya adalah ada dampak keparahan dari bencana yang dikurangi, sehingga kita berpikir itu adalah tanggung jawab peran-peran di dalam mitigasi.
Ya, jadi jawabannya itu adalah mitigasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau klarifikasi dari adik-adik semua? Mangga. Oke, ya. Jadi ingat ya, adik-adikku, bahwa konsep manajemen bencana itu ya, bahwa kita sebagai seorang perawat, kita akan dilibatkan di dalam tanggung jawab kita sebagai perawat untuk bisa ya mendalami 4 peran ini. Nanti peran ini dijalankan dalam setting apa? Mangga, contoh, kalau adik-adik semua nanti berada di komunitas, perawat komunitas, artinya berarti adik-adik semua berada pada dekat dengan TKP, kan perawat komunitas. Berarti Anda memiliki persiapan yang bagus, preparedness-nya nanti, bagaimana nanti mengedukasi masyarakat, komunitas di tempat ya Anda bekerja nanti untuk mempersiapkan apa saja yang perlu dilakukan oleh masyarakat komunitas itu jika ada bencana. Sampai nanti ke mitigasi. Mitigasi juga bagaimana nanti kita akan mengurangi. Ya, bahkan mungkin secara emosional, bahkan secara fisiknya, dan lain semuanya. Itu semua nanti berkaitan dengan tindakan-tindakan kegiatan-kegiatan yang akan mempersiapkan komunitas itu untuk menghadapi bencana. Nah, kalau kita di setting rumah sakit contoh atau kita berada di rumah sakit bekerja, terus apa peran saya sebagai seorang manajemen bencana? Anda nanti mungkin saja berada pada peran respons. Jika ada masalah terjadi, peristiwa tadi seperti bencana timbul, Anda mau tidak mau harus ikut nanti ke sana. Itulah sistem tanggap bencana. Manajemen daruratnya ada dan Anda akan diutus. Nah, Anda akan melakukan apa peran di sana? Ya, di sana nanti kita akan melakukan pemilahan korban, ya, sistem triase kita aktifkan. Mana ini korban-korban yang perlu diselamatkan dulu. Mana yang peluang hidupnya lebih tinggi. Mana yang sudah menipis. Yang saya pilih yang mana nih? Nah, jadi itu adalah suatu peran dan tanggung jawab kita sebagai perawat di respons. Itu. Bagaimana dengan recovery dan rehabilitasi pasca bencana? Itu juga ada tanggung jawab kita sebagai seorang perawat. Contoh kalau ini adalah perawat kita di perawat jiwa, contoh ya, karena kita kan ada stasi jiwa. Tentunya mereka nanti akan datang memberikan emotional support, ya. Mungkin juga nanti akan melibatkan pemerintahan pusat bagaimana nanti membangun kembali komunitas yang sudah terdampak bencana itu kembali lagi pulih. Ini adalah tujuan kita semua perawat. Jadi itu yang 4 tadi adalah peran kita sebagai perawat di dalam siklus bencana, pre-bencana, intra bencana, dan post bencana. Itu ya supaya adik-adik tahu. Nanti baca banyak nanti terkait materi-materi ini nanti. Cuman Bapak kasih yang lebih gampangnya supaya kalian tahu ya apa sih tahapan perawat di dalam perannya sebagai perawat manajemen bencana. Oke. Mangga untuk soal 8 ya, suatu upaya perencanaan proaktif yang dirancang sebelum terjadinya bencana melalui pengkajian dan penilaian risiko dari pemantauan disebut. Nah, ini pasti berbicara peran. Lihat jawabannya ini ya. Kalau kita melihat nih jawabannya coba pastikan arahnya kepada peran manajemen bencana. Nah, kira-kira apa peran perawat kita kalau kita melakukan upaya perencanaan proaktif sebelum bencana? Mangga, coba berikan jawabannya di polling. Ayo adik-adikku, kalau tadi kita menggunakan critical thinking kita sama gunakan. Oke, ada yang menjawab A. Ya. Oke, kita lihat ya. Ya,
Nah, itu. Jadi setelah kita dapat tadi paparan sedikit yang Bapak jelaskan tadi dalam peran kita sebagai seorang perawat dalam manajemen bencana. Nah, kalau kita berbicara suatu kegiatan upaya gitu penanggulangan sebelum, nah kata sebelum, ingat tadi dalam siklus bencana kan ada 3, pre bencana, sebelum, intra saat terjadi itu, dan pos. Ya. Nah, kita kan menalar coba nanti dari setiap soal atau kasus apapun kalau dalam kasus manajemen bencana, kita hanya perlu mengerti, pahami benar tanggung jawab kita di fase manakah. Nah, kalau tadi kita berbicara di pre, itu kan kita berbicara preparedness dan mitigasi. Ya. Kalau upaya-upaya kita dalam mencegah, jadi kita lakukan nih edukasi kepada komunitas yang ada dekat dengan contoh gunung berapi, ya, atau yang sumber-sumber yang bisa mendatangkan bencana yang kita temukan gitu ya. Nanti kita akan data, ya, kita lakukan beberapa banyak kegiatan atau mungkin simulasi terkait dengan bencana yang akan dialami. Kalau kita contoh di Pangandaran, tapi biasanya pernah ada di situ juga dibuat bagaimana simulasi jika terjadi tsunami. Nah, itu semua adalah kegiatan-kegiatan yang di pre bencana, itu siklus di pre bencana. Nah, tahapan perannya apa? Itu preparedness, itu bagian dari preparedness. Jadi benar jawabannya adalah bagaimana kita mempersiapkan, ya, komunitas bahkan siapapun yang berada, ya, di daerah tersebut agar mereka memiliki apa, persiapan yang bagus di dalam menghadapi bencana. Jadi kita pasti pilihnya jawabannya tentang perannya adalah preparedness. Nah, itu jawaban yang benar. Ya. Oke, kita ke soal ke-9. Oke, upaya perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi sama atau lebih baik dilakukan pada fase, nah, ya kan? Mangga, coba adik-adik semua berikan jawaban. Ada yang menjawab C, rehabilitasi, ya, upaya perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi pada kondisi yang sama atau lebih baik. Oke. Oke. Kenapa? Kok recovery ya? Kenapa bukan rehabilitasi? Nah, gitu. Oh, ya. Kalau kita melihat ya di dalam siklus tadi ya, bencana, pre bencana, intra bencana, post bencana. Di dalam siklus pre bencana itu terdapat 2 peran kita. Preparedness, kesiapsiagaan kita, dan juga mitigasi, ya. Kemudian kalau kita berbicara, halo, oke, apakah suara saya terdengar? Halo, Iya Pak, terdengar. oke, ya. Nah, kalau kita berbicara di fase atau siklus dari intra bencana, kita tahapan perawat itu di dalam melakukan perannya hanya di respons. Jadi mengaktifkan sistem bencana, rencana bencana terkait dengan sistem tanggap daruratnya, emergency alert sistemnya, ya. Kemudian kalau kita berbicara di pos, ya kita berbicara peran kita itu banyak di recovery, ya. Recovery itu memulihkan, ya. Rehabilitasi itu adalah terkait nanti kalau ada yang memilih rehabilitasi terkait dengan dampak yang dialami ya pada bencana itu, kita akan bawakan mereka biasanya contoh perawat-perawat psikologi atau ahli-ahli psikologi yang mengalami banyak kehilangan anggota keluarga, ya, mereka akan diberikan dukungan support, emotional support, akan diberikan banyak hal-hal terkait untuk rehabilitasi secara
eh, fisik dan juga spiritual, bahkan juga sosial mereka. Tetapi kalau di dalam hal pembangunan, ya, kemudian agar fungsi perekonomian kembali baik kembali, itu kita berbicara recovery, ya. Jadi berbeda memang, sedikit dibilang mirip tapi berbeda di dalam tahapan kita sebagai seorang perawat di dalam melakukan peran kita. Jadi kalau untuk recovery ini biasanya mengembalikan, ya, fungsi kita, fungsi komunitas itu kepada fase sebelum terjadi apa bencana. Berarti ke fase pre, ya. Nah, kalau ada yang memilih rehabilitasi, biasanya itu tahapan kegiatan-kegiatan kita yang mendukung dampak, ya, psikologis daripada uh, komunitas itu, masyarakat yang terpapar bencana itu, untuk dilakukan mungkin rehabilitasi terkait mungkin banyak memberikan dukungan emotional support, kemudian terapi-terapi psikologi yang diberikan agar mereka kembali lagi pulih, ya. Karena ingat, semua masyarakat atau komunitas pun yang terpapar dengan bencana ini pasti banyak mengalami apa? Masalah psikologi. Ya, jadi rehabilitasi itu lebih pas untuk tahapan itu. Namun untuk mengembalikan fungsi komunitas kepada keadaan yang semula sebelum bencana, itu kita apa? Tahapan di dalam recovery. Nah, gitu ya cara kita melihat situasi dan peran kita di dalam sebuah kasus kalau ditanyakan seperti ini. Oke, dalam sejauh ini ada nggak kira-kira yang mau ditanyakan atau yang mau diklarifikasi, mangga? Apakah paham kira-kira apa yang Bapak sampaikan? Nanti ada paham ya? Oke, oke. Karena nanti ada kok materi nanti yang Bapak ini sertakan juga. Nanti mungkin dari fasilitator kita nanti bimbel harapan akan kasih itu. Supaya ada mengerti semua, ya. Ini konsepnya Bapak nggak mau ngasih yang sangat sangat apa banget kepada kalian, sangat rumit gitu, tapi Bapak bawa di dalam pembelajaran yang sangat simpel supaya kalian mengerti tahapan kita itu hanya di 3 siklus, ya, pre, intra, dan post bencana. Nah, di dalam tahapan siklus itu ada kegiatan-kegiatan kita sebagai seorang perawat. Dari preparedness-nya, mitigasi itu pre. Nah, kalau di intra itu respons. Pokoknya saat terjadi itu udah respons itu. Jadi aktifkan sistem apa gawat darurat dan apa, hubungi klinik ataupun juga rumah sakit yang terdekat, itu semua ada bencana ini, itu semua sistem alert pasti respons, itu respons. Nah, kalau kita berbicara di pos, nah kita ada dua, recovery sama rehabilitasi. Nah, gitu supaya mengerti adik-adikku semua, ya. Jadi jangan nanti apa ini? Jadi ingat aja 3 siklus dan tahapan pada siklus itu ada peran-peran perawat yang kita harus lakukan. Oke, yang terakhir ini kalau salah soal terakhir, ya. Nah, berikut, ini udah paling gampang sekali nih. Mangga. Berikut adalah siklus terjadi bencana. Nah, oke. Iya. Oke, Bapak senang ya. Artinya di awal kita masih mencoba eh, ini ya, analisa. Pada akhirnya kita bisa mengerti, ya, bahwa siklus terjadinya bencana itu jawaban yang benar itu A, ya. Kita pra bencana, saat bencana, dan di pasca bencana, ya. Oke. Saya pikir itu yang perlu Bapak bawakan di dalam pembelajaran kita untuk bimbingan belajar ini, ya. Bapak harapkan, ya, kita banyak bertanya, ya, ataupun mau klarifikasi, ataupun ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembelajaran kegawat daruratan dan manajemen bencana ini, ya. Mangga, ya, dibuka, ya, ini tanya
jawabnya, diskusinya. Kalau ada, ayo. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin tanyakan? Hmm. Kayaknya lebih cepat daripada yang Bapak harapkan ini ya. Itu cuma berapa? Nggak tahu kalau yang lainnya stasi-stasi sebelumnya lama nggak Bu Niken ya? Atau Bapak yang lebih lama? Atau oh, Robi kasih tahu, oke mengerti Pak. Waduh, Paling cepat alhamdulillah. itu 1 jam sih, Pak. 1 jam. Oke, tadi kita kan agak menunggu kan ini. Iya, Oke, 14.17 itu cepat lah saya pikir. Karena kan kita tadi mulainya kan di 13 berapa ya? 10. 10 ya. Hanya Iya. iya. Oke. Kira-kira ada lagi? Kalau enggak ada lagi, ini saya serahkan nanti sama Bu Niken ini. Ada yang mau dikonfirmasi. Jadi ingat ya adikku ya. Bapak coba ulangi lagi ya. Berbicara tentang kegawat daruratan tadi ya, kegawat daruratan. 3 komponen tadi jangan sampai miss ya. Airway, breathing, sirkulasi. Pahami. Ya, gunakan critical thinkingmu, nalar klinismu, baru kamu nanti tentukan jawaban yang tepat. Ya, settingnya di mana nanti tergantung dia punya soal, entah di mana pun itu. Yang paling penting adalah kamu kuasai dulu yang 3 tadi. Kira-kira yang paling mengancam nyawa yang mana nih? Ya, yang paling harus diprioritaskan apa nih? Dan ingat, kita sebagai perawat, kita harus melihat soal atau apapun itu pembahasan, kita ranah kita sebagai seorang perawat dulu. Kemudian baru yang lainnya nanti. Nah, kalau dalam manajemen bencana adalah, ini kan manajemen bencana ini adalah suatu siklus ya, tahapan-tahapan yang sudah prosedural. Jadi agak berbeda memang. Namun saat kita mengetahui, mengerti dan paham prosedural di dalam manajemen bencana ini, pertanyaan apapun juga itu sebenarnya nggak akan masalah. Nggak seperti stasi-stasi yang lain. Pasti buat mungkin bingung kalian. Tapi kalau untuk manajemen bencana itu prosedural. Ya, dia sudah punya eh, intervensi-intervensi yang sudah baku ya, dan tidak bisa lagi kita ganggu gugat ya, dan tidak bisa dimodifikasi. Jadi hanya butuh kamu punya hafalan saja nanti dan mengerti, pahami masing-masing peran kita di dalam tahapan siklus tadi yang 3 siklus. Itu saja yang perlu Bapak highlight supaya adik-adikku mengerti semua. Jika Oke. tidak ada lagi ya, mangga Bu Niken silakan ambil alih. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak atas penjelasannya, atas pembahasannya. Teman-teman, apakah sudah cukup untuk hari ini? Atau masih ada yang ngeganjel? Ingin ada yang ditanyakan? Kita buka sesi diskusi ini. Masih ada kok, masih cukup waktunya. Ya. Bagaimana? Sepertinya sudah cukup ya. Oke. Sepertinya sudah cukup, Pak, untuk kelas hari ini. Oke, berarti Bapak yakinlah nanti semua yang mengikuti bimbel harapan ini sukses di dalam uji komnya. Amin. Amin. Oke. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dikes setelah memaparkan pembahasan soal ini dengan sangat baik. Mohon maaf jika saya ada salah. Dari Bapak, apakah ada tips and trick untuk mengerjakan UKOM ini, Pak? Nah, itu ya. Jadi adik-adikku semua tadi, 3 komponen tadi yang harus kita miliki sebagai seorang perawat. Critical thinking kita itu kan ditunjang oleh bagaimana kamu adik-adikku semua telah mendapatkan pembelajaran secara teori, itu critical thinking. Teori kamu kuat, kemudian nalar klinis kamu, itu yang kedua, diperkuat oleh karena kamu pernah melakukan praktiknya di lapangan, praktik klinik keperawatan. Sehingga
komponen yang ketiga, clinical judgment kamu. Cara kamu nanti mengambil keputusan untuk memberikan jawaban pada soal apapun itu. Setelah kamu lakukan critical thinkingmu dan nalar klinismu, setelah kamu lalui itu semua, kamu tentu pasti akan dapat jawaban di dalam mengisi uji komnya. Itu ingat itu adik-adikku semua. Tiga itu. Itu tidak semua Bapak kasih tahu itu karena Bapak ngajari itu dalam metodologi keperawatan. Itu ranah kita sebagai seorang perawat. Berpikir kritis karena saya punya knowledge yang baik, teori yang baik, saya punya nalar klinis yang baik oleh karena saya sudah praktik stase-stase ini semua. Tentu clinical judgment maupun penilaian kamu, keputusan apa yang kamu tuliskan jawaban kamu ataupun pada pasien nanti akan sesuai dengan dua hal tadi. Itu tips dan trik dari saya, Ibu Niken ya. Oke Bapak, terima kasih banyak Bapak. Oke, kalau begitu izin saya tutup ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Terima kepada kasih teman-teman banyak semua semua dan adik-adik. yang masih semangat. Kalau begitu izin saya tutup ya Pak ya. Terima kasih. Selamat sore, selamat beristirahat. Ya, Terima kasih terima kasih. teman-teman. Izin saya ini ya Pak. Ya, silakan.